Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Febrianti. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan membuat simulasi mengajar tentang materi perubahan iklim pada pertemuan kedua yang diampuh oleh dosen saya, yaitu Ibu Quratul Aini, pada mata kuliah praktik pembelajaran mikro. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, jadi di sini kita akan pelajari tentang apa? Ada yang tahu? Ya, masih tentang materi perubahan iklim sih, tapi ini materi pertemuan yang kedua, tentunya dengan pokok bahasan yang berbeda juga dengan materi pertemuan yang pertama. Jadi kita di sini akan bahas tentang apa sih? Nanti kita review dulu tentang materi pertemuan yang pertama. Kemarin ada yang masih ingat nggak tentang apa kita belajar pada materi pertemuan pertama? Iya, yang pertama itu ada konsep perubahan iklim. Terus yang kedua itu ada faktor penyebab dari perubahan iklim. Terus yang ketiga ada dampak dari perubahan iklim. Nah, selanjutnya apa pengertian dari perubahan iklim? Masih ingat nggak? Iya, jadi perubahan iklim itu merupakan suatu fenomena yang terjadi di alam ini karena adanya ketidakseimbangan yang terjadi pada alam. Nah, makanya bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim ini. Nah, faktor-faktornya banyak sih sebenarnya. Nah, yang pertama itu ada dari faktor alam. Faktor alam yang bisa menyebabkan dari perubahan iklim ini. Apa aja faktor alam itu? Yang pertama itu ada bencana alam global. Jadi, bumi pernah mengalaminya sekitar 66 juta tahun silam akibat benturan meteor raksasa. Nah, pada kala itu, perubahan iklim yang terjadi sangat cepat telah memusnahkan dinosaurus dan banyak kehidupan purba lainnya. Lalu yang kedua, itu efek lainnya adalah dari efek rumah kaca. Ini masih dalam faktor alam ya. Jadi, efek rumah kaca ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer, yaitu uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, metan atau CH4, di nitrogen oksida atau N2O, dan ozon atau O3. Nah, ini efek rumah kaca ini itu sempat kita bahas kemarin, itu tentang emisi karbon, ya kan? Tentang emisi karbon yang kita sumbangkan dari pemakaian kulkas, air conditioner atau AC yang berlebihan gitu. Terus yang ketiga, ada suara ya, mohon maaf, jadi emang rumahnya di pinggir jalan, jadi ada suara-suara. Nah, terus selanjutnya itu ada erupsi dari gunung api. Nah, erupsi gunung api ini dapat mengeluarkan gas dan debu yang sangat banyak ke atmosfer. Luapan debu dapat menghalangi cahaya matahari sehingga bumi menjadi dingin, sedangkan gas-gas yang menyertainya dapat bertahan cukup lama di atmosfer sehingga berpengaruh pada iklim. Nah, itu tadi merupakan faktor alam. Terus selain faktor alam ada faktor apa lagi? Faktor manusia. Iya, jadi perubahan iklim ini juga dapat terjadi karena faktor dari aktivitas manusia. Apa aja? Yang pertama, yaitu ada industri berbahan bakar fosil. Terus yang kedua, ada pembangkit listrik dari bahan bakar fosil. Yang ketiga, ada transportasi berbahan bakar fosil, produksi bahan pangan yang menggunakan pupuk nitrogen dan hewan ternak penghasil metana. Terus yang kedua, yang keempat itu ada kerusakan hutan akibat kebakaran atau alih fungsi lahan hutan. Dan yang terakhir, yang sudah tadi kita bahas, yaitu menggunakan peralatan sehari-hari seperti air conditioner, kulkas, televisi, dan juga lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan faktor penyebabnya terjadi dari perubahan iklim. Terus, apa yang menyebabkan perubahan iklim yang terjadi dan dampaknya itu seperti apa gitu kan? Ada yang tahu? Masih ingat nggak? Masih ingat ya, jangan lupa karena masih baru loh
masih minggu kemarin kita belajar ya kan. Nah, dampak di perubahan iklim itu coba deh masih inget nggak? Yang pertama apa? Mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan yang mengakibatkan naiknya permukaan di laut. Terus yang kedua ada peningkatan permukaan air laut akan menyebabkan tenggelamnya daerah pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Lalu yang ketiga itu ada pergeseran musim. Nah, pergeseran musim ini itu bisa karena musim kemarau akan berlangsung lama yang mengakibatkan kekeringan sehingga potensi kebakaran meningkat gitu. Atau pada musim hujan akan berlangsung cepat dengan kecenderungan intensitas curah hujan yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan banjir dan juga tanah longsor. Nah, jadi istilahnya pergeseran musim itu terjadinya suhu yang ekstrim gitu. Jadi misalkan pada bulan ini gitu seharusnya kita mengalami musim hujan, tapi malah terjadinya musim kemarau yang panjang. Nah, itu adalah pergeseran musim. Terus yang keempat, terjadinya krisis persediaan makanan karena tingginya potensi gagal panen dan krisis air bersih. Lalu yang kelima, itu ada meluasnya penyebaran penyakit tropis seperti malaria, demam berdarah, dan diare. Lalu yang keenam, itu adanya hilangnya jutaan spesies flora dan fauna karena tidak dapat beradaptasi dengan perubahan suhu di bumi. Jadi, perubahan iklim ini itu sangat mengancam keberlangsungan dari si flora dan fauna ini sehingga mereka tidak dapat beradaptasi lagi dan akhirnya terseleksi dan kemudian akan punah. Nah, begitu saja reviewnya. Semoga kalian semua masih ingat. Jadi kita akan membahas tentang perubahan iklim tapi pada pokok bahasan yang berbeda pada materi kedua ini. Jadi, apa saja pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi pertemuan kedua ini? Ya, yang pertama itu ada satu jenis-jenis pencemaran. Terus yang kedua ada jenis-jenis limbah. Terus yang ketiga ada apa nih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perubahan iklim. Terus yang kelima, yang berapa tadi? Oh ya, yang keempat maksud saya. Yang keempat itu apa yang kita bisa lakukan untuk beradaptasi untuk menghadapi perubahan iklim ini gitu. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Dari yang pertama yaitu dari jenis-jenis pencemaran. Nah, jenis-jenis pencemaran ini itu dibedakan menjadi 5. Ya, dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena disebabkan adanya pembakaran yang tidak sempurna dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lain yang mencemari udara. Seperti misalnya itu ada pada gas CO, CO2, NO, NO2, SO, SO2, CH4, dan juga CFC3. Itu tadi pencemaran udara. Terus yang selanjutnya itu ada pencemaran air. Nah, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pencemaran air ini itu bisa disebabkan oleh banyak hal ya. Bisa misalkan kita membuang limbah ke sungai gitu kan, yang bisa mencemari sungai tersebut. Dimana sungai tersebut misalnya dipakai oleh para warga untuk mandi, untuk dijadikan air minum dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan itu sampai tercemar, tentunya juga akan berdampak pada kesehatan para warga tersebut gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu apa sih? Jadi pencemaran tanah itu merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam suatu areal tanah. Nah, jadi kalau bedanya tadi pada pencemaran air kan dimasukkannya juga, tapi ini bedanya ada di tanah. Kalau di air kan di dalam air. Nah, jadi proses atau peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam suatu areal tanah. Pencemaran tanah ini juga disebabkan oleh bahan pencemar tanah yang berasal dari bahan organik. Biasanya bahan ini dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Lalu yang keempat itu ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung secara terus-menerus dan suara atau bunyi yang timbul tersebut apabila sudah melebihi dari 50 desibel.
disingkat dengan DB ya, dapat mengganggu pendengaran dan mempengaruhi sistem metabolisme. Nah, seperti tadi contohnya ya kan, kalian dengar sendiri ada bunyi suara motor yang bising, terus ada suara pesawat yang mungkin sangat mengganggu kita gitu kan. Nah, itu merupakan bagian dari pencemaran suara, teman-teman. Terus yang kelima itu ada pencemaran benda-benda radioaktif. Nah, pencemaran radioaktif ini penyebabnya yaitu adalah benda-benda radioaktif, debu radioaktif yang berasal dari ion nuklir serta reaktor-reaktor atom. Nah, efek yang ditimbulkan dari radioaktif ini adalah terjadinya perubahan struktur zat yang dapat merusak sel tubuh. Lanjut selanjutnya ada jenis-jenis limbah. Kalian pasti tahu dong limbah itu apa? Sampah gitu. Jadi ada jenis-jenis limbah atau sampah. Yang pertama ada limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga dong pastinya. Berasal dari rumah-rumah kayak rumah kita gitu, kayak kita punya rumah nih. Nah, rumah kita itu pasti ada aja sampahnya kan. Nah, dari sampah kita itu merupakan limbah rumah tangga. Nah, selain dari rumah kita juga bisa dari pasar, perkantoran, rumah penginapan hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Jadi nggak cuma dari rumah kita aja, tapi juga bisa dari kayak tadi pasar, perkantoran, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada limbah industri. Nah, jenis limbah ini berasal dari limbah organik berbau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas, dan limbah pabrik anorganik yang berupa cairan panas, berbuih dan berwarna yang mengandung asam belerang dan berbau menyengat gitu. Limbah industri ini itu misalkan pada industri minyak gitu ya, misalnya ada sebuah perusahaan minyak. Nah, dia itu membuang limbah minyak itu. Nah, itu merupakan limbah industri dari salah satu perusahaan gitu, atau dari industri mana gitu, dari pabrik mana gitu, yang membuang bahan-bahan sisa-sisa dari apa yang mereka produksi itu gitu. Jadi itu yang namanya limbah industri. Lalu ada limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, limbah bahan berbahaya dan beracun ini antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian berupa obat-obatan, pembasmi hama, penyakit, atau pestisida, dan pupuk organik misalnya urea. Gitu. Limbah bahan berbahaya dan beracun ini nggak cuma ada di sektor pertanian aja ya, tapi bisa juga pada sektor kesehatan, kayak misalkan itu limbah suntik, jarum suntik gitu kan, atau misalkan limbah obat-obatan gitu, yang memang bisa berdampak pada kesehatan manusia gitu. Nggak cuma manusia aja sih sebenarnya, flora dan fauna juga berdampak gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perubahan iklim ini gitu? Adaptasi. Jadi adaptasi itu penting banget. Jadi adaptasi itu apa sih? Adaptasi merupakan upaya menyesuaikan berbagai kegiatan terhadap perubahan iklim. Jadi upaya ini tuh bertujuan untuk meminimalisasi dampak yang terjadi dan juga mengantisipasi resiko, sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat dari perubahan iklim. Terus ada langkah-langkahnya nih yang harus kita lakukan untuk mencegah dari perubahan iklim ini. Ada 6 langkah. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki, ya kan? Jadi kita emang harus memulai untuk hidup sehat. Intinya seperti itu. Kayak sama aja kita tuh kayak mengurangi emisi karbon dari knalpot mobil atau motor gitu kan. Dan selain itu juga berjalan kaki atau bersepeda juga akan sangat menyehatkan tubuh ya tentunya. Nah, lalu yang kedua itu kurangi penggunaan plastik. Bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Nah, ini teman-teman sering nggak sih kalau misalkan kita keluar rumah gitu, atau misalkan ke sekolah, kita tuh bawa botol minum sendiri, ya kan? Pasti di antara teman-teman yang
bawa botol minum sendiri dari rumah terus dibawa keluar, atau pada saat jam sekolah gitu kan. Nah itu juga termasuk dalam langkah untuk bisa mengurangi dari limbah plastik gitu kan. Terus yang ketiga itu menghemat penggunaan energi listrik di rumah seperti dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Nah jadi ini juga penting ya, seperti misalkan kita ngecas handphone, mengecas gadget kita gitu. Nah ketika kita sudah tidak membutuhkannya lagi, atau maksudnya kayak handphonenya udah terisi penuh nih di charger gitu, nah diusahakan kalau misalkan udah selesai itu dicabut chargernya, supaya itu bisa mengurangi dari penggunaan energi listrik di rumah. Setidaknya dengan cara seperti itu juga bisa mengurangi dampak dari perubahan iklim gitu. Terus yang keempat adalah hindari membakar sampah serta membuang sampah pada tempatnya dan dipilih sesuai dengan jenisnya. Teman-teman pasti pernah kan kayak ngelihat kotak sampah itu kayak ada khusus untuk kertas, khusus untuk daun, khusus untuk plastik gitu kan, atau khusus untuk pokoknya ada yang organik dan segala macam. Nah itu kalau bisa ditempatkan di tempat yang sesuai gitu. Misalkan kita ada sampah kertas, taruhlah di tempat sampah atau kotak sampah yang memang untuk kertas gitu. Atau misalkan ada daun-daun yang berserakan, ya kita taruh limbah tersebut ke kotak sampah yang memang untuk daun gitu kan. Selanjutnya yaitu adalah mengurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat dan pembersih perabotan dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu menyangkut kayak misalkan kita pakai parfum terlalu banyak, terus apalagi ya, kayak misalkan kita penggunaan spray ruangan, nah itu juga bisa berdampak pada perubahan iklim itu. Jadi sebisa mungkin agak dikurangi. Terus yang keenam, yang terakhir yaitu mulai menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Jadi sebisa mungkin paling enggak adalah gitu hijau-hijaunya di dekat rumah, pekarangan rumah gitu. Nggak usah harus sampai banyak banget gitu. Yang penting emang ada aja, ada beberapa aja gitu pohon di sekitar rumah, atau kayak ada misalkan kayak bunga-bunga atau segala macam gitu. Lalu yang terakhir, apa yang bisa dilakukan untuk beradaptasi? Ini sebenarnya hampir sama sih sama yang tadi, cuma ini mungkin lebih spesifik ke arah beradaptasinya gitu ya. Yang pertama yaitu memahami kondisi cuaca dan memahami gerakan angin sebelum beraktivitas, misalnya dalam melaut, berkendara, berpergian dan lain-lain gitu. Terus yang kedua itu penyesuaian pola tanam yang mengikuti perubahan musim. Yang ketiga, tidak menggali tanah yang miring di lereng bukit atau gunung untuk mencegah longsor. Dan yang keempat, bagi yang bertempat tinggal di dekat pantai agar mewaspadai perubahan-perubahan yang terjadi di laut. Yang kelima, membudidayakan hidup bersih dan membiasakan membuang sampah pada tempatnya untuk mencegah banjir karena tersumbatnya aliran air. Dan yang terakhir, membuat bak atau kolam untuk menampung hujan dan membuat sumur resapan. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa untuk menyuruh teman-teman untuk mengisi presensi kehadiran terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Tapi nggak apa-apa, sekarang bisa diisi aja langsung dari pertemuan dari Google Sites, di link Google Sites yang sudah saya berikan itu ada kan tentang apa sih presensi kehadiran. Nah, jadi teman-teman bisa mengisi presensi kehadiran di situ. Nah, jadi kita sudah selesai nih materinya tentang perubahan iklim pada pokok bahasan yang kedua pada materi pertemuan yang kedua ini, yaitu tentang jenis-jenis pencemaran, jenis-jenis limbah, terus apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perubahan iklim dan bagaimana cara kita untuk beradaptasinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum itu teman-teman harus mengisi dulu nih evaluasi atau soal-soal yang sudah saya berikan, ada di sini, di mana ya,
Bentar saja dulu. Oh ya, ini ada di evaluasi pembelajaran ya teman-teman. Nah, di evaluasi pembelajaran itu ada materi apa sih namanya? Google Form yang isinya itu ada materi yang kita pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan kedua hari ini. Nah, teman-teman bisa mengisinya dengan tenggat waktu yang nanti akan saya tentukan. Oke. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih teman-teman semua sudah memperhatikan saya dalam materi pertemuan kedua ini tentang materi perubahan iklim. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman pelajari lagi apabila memang masih ada beberapa materi yang sudah saya jelaskan itu ada yang belum jelas. Teman-teman bisa tanyakan juga langsung kepada saya gitu. Baiklah, tentu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja simulasi mengajar saya pada materi perubahan iklim pada pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye-bye.